Sobat budidaya, kalau di video sebelumnya kita membahas keunggulan dari budidaya nila sistem bioflok. Kali ini akan kita bahas bagaimana tahap produksi ikan nila sistem bioflok itu sendiri. Bisa Pak Fatih jelaskan kepada sobat budidaya alur proses produksinya seperti apa, Pak? Oh, boleh. Jadi gini, yang pertama tentu persiapan benih ya, karena tadi kita sudah tahu bahwa benih yang akan masuk itu harus betul-betul sehat kan? Iya. Makanya biasanya benih yang kita datangkan dari luar itu kita karantina dulu, atau biasa kita sebut dengan quality control. Nah, di karantinanya ini membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Sebenarnya sampai sehat, tapi umumnya 4-7 hari itu sudah. Untuk standar waktunya 4-7 hari. Ya, makanya persiapan medianya itu bareng gitu. Begitu datang benih, kita persiapkan media di bak yang masih kosong, isi air, terus masukin bahan-bahan itu untuk persiapan media itu. Nah, jadi begitu ikan itu sudah sehat, baru nanti masuk, setelah ikan itu sehat, masuk ke media. Setelah dikarantina, ya, kemudian dimasukkan ke media airnya. Ya, nah itu langsung sampai panen itu tidak ganti air, itu saja. Gitu. Jadi begitu ikan sudah sehat, masuk ke media bioflok, sudah mulai tahap pemeliharaan tuh, dari mulai ngasih makan, kita sampling, kita ukur vlognya, nah itu sampai panen kurang lebih 3 bulan. Nah, dari proses panen ini sendiri, Pak, tahapan apa lagi? Ya, kalau sudah panen, ini air yang lama itu bisa juga sebenarnya sebagai starter awal lagi kita pindahkan, atau kita panen vlognya juga bisa. Itu metode ketiga dan keempat gitu. Nah, atau kita misalkan banyak air, ya pulang lagi dari awal juga nggak masalah gitu. Jadi begitu panen, kalau ikan itu tidak ada masalah ya, maka sebaiknya tidak usah dicuci bersih gitu, karena masih menempel di dinding-dinding itu vlog-vlog. Nah itu cikal bakal mempercepat proses selanjutnya gitu. Setelah ikan selesai diproses karantina, kemudian tahapan selanjutnya apa ini, Pak Fatih? Ya, jadi selanjutnya kita persiapkan dulu media airnya ya. Ya. Jadi air kita isi full sampai penuh. Nanti kita masukkan bahan-bahan. Yang pertama garam krosok. Garam krosok ini dosisnya 1 kilo per meter kubik. Garam krosok, apa itu? Garam krosok. Garam krosok, garam non yodium. Oh, jadi non yodium yang harus dimasukkan ke sini. Itu biasanya harganya juga lebih murah ya. Oh. Nah, yang kedua kapur dolomit, atau biasa juga disebut dengan kapur pertanian. Kapur dolomit. Mungkin bisa dijelaskan buat sobat budidaya yang kurang memahami apa itu kapur dolomit? Nah, kapur dolomit itu kapur yang biasa dijual di toko-toko pertanian gitu. Nah, itu dia tidak panas. Kalau kapur tohor itu kan panas, dia kena air panas. Nah, itu dosisnya 50 gram per meter kubik. Nah, yang ketiga, ini sebagai sumber karbon atau sumber makan bagi bakterinya, ini ada molase. Biasa kita pakai molase, atau bisa juga pakai gula pasir. Nah, kalau kita pakai molase, itu dosisnya 100 ml per meter kubik. Nah, kalau kita nggak ada molase nih, biasa kan agak susah ya. Iya. Nah, kita bisa pakai gula pasir. Gula pasir itu dosisnya 50 gram per meter kubik gitu. Jadi setengahnya lah daripada molase, karena tingkat kemurniannya lebih tinggi untuk gula. Nah, yang terakhir ini juga sangat penting, yaitu probiotik. Nah, probiotik ini takarannya 10 gram per meter kubik. Di dalam probiotik itu kan ada bakteri pembentuk vlog. Nah, itulah yang nantinya mereka yang bekerja untuk membentuk vlog gitu, membentuk gumpalan-gumpalan tadi. Nah, setelah media disiapkan ya, caranya satu persatu bahan yang tadi sudah saya sebutkan tadi kita encerkan, masukkan ke ember, kita aduk, kita encerkan, lalu kita tebar. Nah, satu persatu, dari garam, kapur dolomit, molase atau gula, probiotik. Nah,
Itu setelah media udah siap, nah setelah itu boleh kita masukkan ikan. Setelah ikan masuk, nanti kita di tahap pemeliharaannya. Di tahap pemeliharaan itu kan yang pertama tentu kita kasih makan ya. Nah, pemberian pakannya itu 2 kali sehari, pagi dan sore. Itu biasanya jam-jam 8 lah setelah ada matahari. Nah, itu kita kasih makan pagi dan sore hari. Biasa jam 3 atau jam 4 kita kasih makan lagi. Kasih makannya 3% dari biomas gitu. Jadi dari seluruh ikan yang ada itu 3% dari bobotnya itu pakannya gitu. Bagaimana cara perhitungan 3% tadi, Pak Fatih? Nah, nanti di pemeliharaan ada kita sampling gitu. Jadi kita ambil, biasanya kalau di sini 30 ekor kita ambil, kita timbang satu persatu. Nanti kita tahu nih bobot rata-rata satu ikannya. Nanti dikalikan dengan populasi yang ada. Nanti ketemulah bobot biomas. Nah, setelah ketemu bobot biomas, maka kita kalikan 3%. Nah, itu akan ketemu pakan harian. Tapi kalau untuk menyederhanakan sebenarnya ada yang dinamakan satiasi ya. Jadi ngasih makan seperti itu. Nah, setelah kasih makan nanti setelah beberapa hari kita cek rutin vlognya dengan menggunakan InHopCon ya. Kita cek kontrol warna airnya, terus jumlah vlognya juga. Jadi ada alat khususnya untuk mengecek ya? Iya. Namanya InHopCon ya. Dia bening khusus. Oh, jadi semacam tabung itu? Iya, ya, semacam tabung ya Pak? Con estin ya. Oh iya, tabung bening kemudian dimasukkan air terus dilihat takarannya ya? Iya, nanti kita ambil sampel 1 liter air, ambil dari mana saja. Nanti setelah kita ambil, kita endapkan selama 15 menit kurang lebih. Nanti akan kita ketahui hasilnya. Setelah kita ambil 15 menit kita endapkan, akan tahu nih berapa jumlah vlognya dan kondisi air, warna air juga seperti apa akan nanti bisa ketahuan. Itu dilakukan sampai tahap panen gitu. Nah, setelah panen tinggal kita pak aja gitu, kita packing, bisa pakai oksigen, dan juga langsung itu tergantung dari kebiasaan di tempat masing-masing. Kemudian tahap selanjutnya apa lagi nih Pak? Ya, tahap selanjutnya setelah panen kan, misalkan baknya mau dipakai lagi, sebetulnya air yang media yang ada sebelumnya itu bisa kita pakai ke bak yang kosong ya, yang mau kita isi ikan lagi itu bisa juga. Atau kalau enggak ya kita ulang lagi media seperti yang di awal juga bisa gitu. Dari sisi analisa usaha Pak, bagaimana sih Pak sisi nilai ekonominya? Ya, jadi bahwa ikan nila itu kan ikan yang sangat diminati masyarakat saat ini ya. Nah, kalau di dalam satu bak yang diameter 4 ini biasa kita habis pakan sekitar 180 kilo ya. Dari bobot awal 20 gram, benih masuk itu kan 20 gram, nanti pas panen menjadi 200 gram. Itu selama kurang lebih proses 3 bulan. Nah, kalau dari sisi analisa usahanya mungkin kalau pakan 180 ikan habis, kalau biasa ada yang ekor ada yang timbang ya, kalau di masyarakat itu biasanya sekitar 20 kilo nih sebar awal, 20 kilo benih, nanti pas panen menjadi 200 kilo. Nah, itu selama 3 bulan. Nah, untuk analisa usahanya di masyarakat kalau punya satu ini kurang lebih kalau harga per kilonya di masyarakat 25.000 ya, kurang lebih kita bisa menghasilkan kotornya tuh 5 juta. Nah, dengan modal sekitar 3 juta. Jadi untuk satu bak ini dalam 3 bulan bisa menghasilkan 2 juta rupiah gitu satu bak.
Jadi kalau dibagi 3 sekitar 600.000 lah per bulan ya hasilnya. Jadi kalau kita punya 5 bak, maka lumayan tuh, sekitar 3 juta bisa dapat Sekitar tiap bulan. 15 jutaan lah ya. Nah, 15 juta itu kan dalam 3 bulan. Ya, jadi kalau dihitung rata-rata per bulan bisa 3 juta kalau punya 5. Satu baknya. Kalau satu baknya sekitar 600.000. Oh, 600.000 per baknya. Per baknya per bulan dapatnya. Makanya kalau pengen dapatnya banyak ya kita mesti punya banyak gitu. Kalau ini punya 5 saja itu udah lumayan, udah dapat 3 juta.